Dan kalau orang itu banyak berderma, itu hidupnya tenang karena Quran memerintahkan kepada orang-orang yang menerima sedekah itu, washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Dongake wong sing wis sedekah, sing wis infak sedekah itu, karena sesungguhnya doa kamu itu menenteramkan orang yang sudah bersedekah. Enten Pak ceritanya tiang sing lomo niku terus jatuh miskin niku enten mboten? Enggak ada ceritanya. Sehingga saya pernah ditanya oleh tamu dari luar negeri, saya ceritakan sekolah Muhammadiyah sekian, kampusnya sekian gitu, dia nanya, Mukti, is Muhammadiyah supported by wealthy people, rich people? Apakah Muhammadiyah didukung orang-orang kaya? Gitu. Saya tanya, what do you mean by wealthy or rich people? Yang kamu maksud orang kaya, orang makmur itu apa? I mean they are businessmen or some kind of that. Gitu. Maksud saya pebisnis atau yang seperti itu. Gitu. Saya jawab, I'm afraid we don't. Mohon maaf, Muhammadiyah mungkin tidak punya seperti itu. Yang di ruangan ini berapa yang businessman? Pinten Pak? Semuanya busy man, bukan businessman. Busy man ngerti napa? Sibuk rapat wae. Kudune dina Ahad niku ning omah jogging, car free day, ya sing ngurusi pengajian. Itu busy man Muhammadiyah niku. Gitu. Tapi yang businessman berapa? Dari wajah-wajahnya ini kelihatannya juga seperti saya juga. Wajah ikhlas Mas, bukan wajah melas, wajah ikhlas. Saya bilang kekuatan Muhammadiyah itu ada pada ide kreatifnya dan pada kedermawanannya. Karena sedikit kalau dihimpun, dikelola dengan baik, itu kunci kemajuan. Makanya kunci kemajuan model Muhammadiyah yang keempat itu apa? Organisasi yang tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wahhadal ummah bimillatil islamis samhah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biistiqamati ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kepanjen, Mas Joko. Ini kalau beliau sama saya ini seperti Bagus dan Bagas, atau seperti Ipin dan Upin gitu. Alhamdulillah Mas Joko, matur nuwun sangat. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari pimpinan cabang Kepanjen dan sekitarnya, serta pimpinan Aisyah, serta saudara-saudara sekalian dari Angkatan Muda Muhammadiyah dan juga dari pimpinan ranting Muhammadiyah di lingkungan PCM Kepanjen dan juga pimpinan ranting Aisyah di lingkungan PCA Kepanjen. Niki kudune didemek-demek ngeten. Nggih. Mboten napa-napa, memang ket wau mikir pun mati-mati mergo utange akeh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim dalam rangka halal bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita di majelis pengajian yang mubarak ini dalam keadaan iman, Islam dan sehat walafiat. Masih dalam suasana halal bihalal, izinkan saya secara pribadi dan atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin
mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima seluruh ibadah kita, dan semoga kita termasuk hamba Allah yang kembali kepada fitrah kita, dan hamba Allah yang menang dalam perjuangan kita untuk beribadah, menahan hawa nafsu, sehingga kita merayakan kemenangan itu pada saat Idul Fitri. Dan secara pribadi apabila saya ada kesalahan maupun secara kelembagaan, apabila dalam kami memimpin Persyarikatan Muhammadiyah ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya merasa sangat berbahagia bisa hadir di Kepanjen ini, karena kalau kita baca sejarah, Kepanjen adalah salah satu kota yang pada masa-masa awal perkembangan Muhammadiyah itu dikunjungi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di antara kota-kota di Jawa Timur yang dikunjungi Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu adalah Kepanjen, kemudian Surabaya dan Banyuwangi. Bahkan ketika di Surabaya itulah kemudian Bung Karno muda pada waktu itu yang baru berusia 15 tahun mengikuti pengajian Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan beliau langsung jatuh cinta dengan pengajian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dan menyatakan sejak itu untuk ikut bergabung di Muhammadiyah. Sehingga karena itu maka pengajian-pengajian Muhammadiyah seperti ini harus terus kita selenggarakan, karena perkembangan Muhammadiyah itu memang sebagiannya diperkuat dengan pengajian dan berbagai dakwah melalui amal-amal usaha Muhammadiyah. Saya merasa sangat berbahagia juga berada di Kepanjen ini, karena alhamdulillah ini masjidnya 3 lantai ya Mas Joko nggih. 3 lantai, ini yang lantai 2 sudah selesai, yang lantai atas saya tidak diminta diajak ke atas karena kemungkinan belum jadi juga gitu. Dan begitulah memang cirinya Muhammadiyah itu. Saya sering kalau diundang acara-acara Muhammadiyah itu memang ke tempat-tempat yang belum jadi. Mungkin maksudnya supaya saya menyelesaikan gitu. Kode itu. Saya agak paham cara-cara Muhammadiyah yang seperti ini karena saya bermuhammadiyah sejak dari IMM, jadi tahu bagaimana caranya. Jadi jebakan-jebakan Batman-nya itu saya tahu gitu. Tapi insya Allah nanti Mas Joko saya juga ikut iuran. Saya pribadi ikut iuran untuk beli tanahnya itu. Tapi tidak banyak-banyak karena saya ini kan PNS nih. Pendapatannya pun namung sekedik gitu. Kalau nanti saya nyumbang banyak malah disoal, ini kok PNS kok nyumbangnya 3 triliun, ini jangan-jangan money laundering ini ya gitu kan. Jadi alhamdulillah, tapi insya Allah banyak atau sedikit, kalau kita ikhlas, kita bersedekah mengharapkan ridho Allah, insya Allah itu yang akan mengantarkan kita. Menurut saya tidak hanya di pintu gerbang Mas, kalau pintu gerbang berarti orang mlebu Mas. Yang mengantarkan pintu gerbang itu kegiatan-kegiatannya, tapi sedekahnya itu membuat kita tuh masuk surga gitu. Seperti aja yang dibaca oleh adik kita tadi kan, ayat 134 dari surat Ali Imran, bahwa di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Mereka yang senantiasa berinfak dalam keadaan rizkinya lapang maupun dalam keadaan rizkinya sempit, dan menjadi sebab Allah menambah rizki yang sudah dianugerahkan kepada kita. Dan jangan pernah merasa susah untuk kita ini berinfak, karena kalau kita sedang susah kita berinfak, mudah-mudahan itu bisa menjadi pintu dibukanya rizki dan rahmat oleh Allah kepada kita sekalian yang berinfak. Karena itu kalau sedang melimpah, ya supaya takmirnya bahagia,
maka yang masuk, yang tadi keliling itu gambarnya Soekarno-Hatta. Makanya tersenyum Soekarno-Hatta itu. Tetapi kalau sedang sempit mungkin gambarnya Patimura. Wanggo pedang. Suwe-suwe takmire ora wani buka. Wah kok diwancam pedang bolak-balik iki nggawa berang nganggo bendo piye. Tapi ndak apa-apa. Karena apa? Berapapun infak yang kita berikan itu tidak akan dikurangi oleh Allah dan tidak membuat rezeki kita ini berkurang. Mana koso malin min sodakoh, tidak akan berkurang harta yang kita infakkan ini, tapi justru Allah akan menambah. Tambahan itu tidak disadari oleh manusia. Karena itu maka dalam banyak ayat dijelaskan bahwa orang itu, manusia beriman, manusia bertakwa itu diingatkan oleh Allah untuk jangan pelit. Cara mengingatkannya berbagai macam. Yang pertama itu kita diingatkan untuk bersegera kita ini berinfak sebelum datang hari di mana kita ini tidak bisa lagi berinfak. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khurlatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Berikanlah, infakkanlah harta yang kamu miliki itu sebelum datang suatu hari di mana kamu tidak bisa menemukan pertolongan, tidak ada persahabatan, dan sesungguhnya orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini maknanya dua. Kalau Bapak Ibu membaca tafsir yang klasik, ya, tafsir-tafsir pada masa-masa yang ditulis abad pertengahan itu, maknanya berinfaklah ketika kamu masih hidup. Karena kalau sudah meninggal dunia tidak bisa lagi berinfak. Makanya kita baca surat Yasin itu, orang yang sudah meninggal itu, terutama mereka yang selama hidupnya itu bermaksiat kepada Allah, kan mereka ingin dihidupkan lagi. Hidupkan lagi kami ya Allah walaupun sehari saja. Tapi kan the door was closed. Pintu sudah tertutup. Albab maghluk sudah tertutup, gak bisa masuk sudah. Nah karena itu mumpung kita masih hidup, masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka marilah kita berinfak di jalan Allah. Tapi makna yang kedua Bapak Ibu, ini setelah saya keliling ke banyak negara ya, ayat ini bisa dimaknai berinfaklah kamu di jalan Allah selama masih ada yang minta sumbangan. Karena akan ada suatu saat di mana wong iki sugih kabeh. Tidak ada lagi yang minta sumbangan. Ini saya menemukan penafsiran ini ketika dulu saya kuliah di Australia itu. Saya mengalami Idul Adha di sana. Kalau di sini kita Idul Adha itu kan tulisan yang banyak, itu kan panitia siap menerima kurban, menerima saja, menerima semua siap menerima. Bahkan kadang-kadang ada yang siap menerima pun nggak ada yang mengirim gitu. Tapi di Australia itu saya merasakan nggak ada orang yang siap menerima, adanya siap memberi. Karena wis sugih kabeh, umat Islamnya kaya semua. Nah, seperti di Arab Saudi itu nggak ada yang siap menerima, nggak adanya memberi, sugih kabeh. Nah, makanya mumpung masih ada yang minta sumbangan, maka jangan pelit gitu. Engko nek wis ora ana sing njaluk sumbangan gelo lho. Itu cara Allah mengingatkan kita, sehingga selain ayat tadi itu juga wasari'u itu kan juga perintahnya ndang. Jangan ditunda-tunda, cepet-cepet. Bahasa Malangnya apa itu? Ya ndang niku nggih ndang. Segera, satset. Gaspol. Kemarin istilahnya gitu ya. Satset gaspol. Tapi kalau yang memang dia nggak serius ya cuma omon-omon aja sih gitu. Nggak serius itu. Tapi ini serius nih, bukan omon-omon ini Quran. Karena itu maka cara yang lain Quran mengingatkan kita supaya jangan pelit itu apa?
Dalam surat Al-Baqarah disebutkan mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan harta yang diinfakkan di jalan Allah dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang ditanam, yang biji itu kemudian tumbuh menjadi sebatang pohon. Pohon itu memiliki 7 cabang, sab'a sanabil, 7 cabang atau 7 ranting, yang setiap cabang atau rantingnya itu memiliki 100 biji. Nah, ini juga ada 2 tafsir ini. Yang pertama tafsir yang menggunakan pendekatan klasik juga gitu. Sering kan kalau kita menerima permintaan sumbangan itu kan ayat ini yang paling banyak dikutip. Ya kadang-kadang ini dihitung orang bersedekah itu dengan pahala yang sifatnya kuantitatif. Maksudnya kuantitatif niku napa? Dihitung jumlah niku. Nek ngamal sakmene entuke sakmene. Nah, niku cara hitung-hitungan niku nganggo hitungan badi, hitungan bakul. Aku modal sakmene entuk sakmene. Saya tidak setuju itu. Karena itu sering kan nek nyumbang 1000 iku engko ditikelno 700 dadine 700.000. Makanya nyumbangnya 1000 terus. Itu maksudnya apa? Allah melipat gandakan pahala itu artinya apa? Engko bakal dhewe iki kaget loh. Loh aku nyumbangnya mek 1000 tok kok dadine gedung masjid sakmene gedene. Kaget itu. Tetapi tidak berarti itu hanya 700 kali karena apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu berkehendak melipat gandakan pahala kepada siapa yang dikehendakinya. Bisa jadi 700 kali, bisa jadi 7.000 kali, bisa jadi lebih dari itu. Dan karena itu maka jangan kamu takut kalau bersedekah itu rezekinya menjadi kurang. Karena apa? Allah itu wasi'un alim. Allah itu maha luas kekayaannya dan bisa memberi rezeki kepada kamu berapapun juga. Dan Allah maha mengetahui siapa di antara kalian yang dermawan. Nah, itu tafsir klasiknya begitu. Tafsir bakul. Tetapi kalau saya bukan tafsir bakul tapi tafsir investor. Nah, tinggi mana investor sama bakul itu? Investor gitu. Saya memaknai ayat itu dengan penjelasan bahwa orang yang berinfak itu seperti orang yang berinvestasi. Orang yang menanam modal, menanam saham, yang dengan modal dan saham itu sekali dia bayar atau hanya beberapa saat dia bayar, tetapi labanya, manfaatnya terus menerus mengalir. Sehingga saya ketika menjelaskan ayat ini, ketika Bapak Ibu bersedekah untuk misalnya pembangunan sekolah, itu luar biasa itu investasi. Karena apa? Disitulah anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang terbaik, mendapatkan layanan pendidikan yang menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah. Kita tidak bisa menikmati itu seperti orang yang menanam pohon niku, yang nandur pelem napa nandur buah-buahan napa mawon niku, belum tentu kita yang nanam ini sempat memanen. Tetapi tidak berarti kalau kita tidak panen ketika itu, yang kita tanam itu menjadi sia-sia. Karena apa? Yang mendapatkan manfaat dari yang kita tanam itu jauh lebih banyak dari sekedar kita yang ingin menikmati buah dari pohon yang kita tanam itu. Karena itu Quran membuat perumpamaan amal-amal manusia yang tidak terputus itu dengan menanam. Dan yang mengapa menanam? Di Arab itu orang menanam itu kan susah. Karena batu-batu kan di sana itu.
Kalau di sini nandur napa niku kates niku anggur disebar ngono ya tukul. Kalau di banyak negara maju jenengan teng Arab napa saged kates disebar terus tukul niku mboten tukul. Gitu. Nandur gedang pepaya niku lho malah sampai mateni wae susah wis dipateni urip bae gedang ini. Itu saking suburnya negara kita itu, sehingga Quran menjelaskan menanam itu tidak mudah karena tidak mungkin begitu diceblokno terus urip, enggak, itu harus disiram, begitu sudah tumbuh harus dirawat, harus dipupuk dan sebagainya, sehingga itu butuh usaha. Dan seperti orang berinvestasi itu, karena itu kemudian diantara amal manusia yang tidak terputus ketika manusia sudah kembali ke haripan Allah Azza wa Jalla adalah sodakotin jariyatin. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Sodakotin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Nek manusa iki wis mati sudah kembali ke haripan Allah, semua amalnya putus. Ibadah sholatin jenengan pun putus, ibadah hajine pun putus, ibadah puasane pun putus, zakatnya pun putus. Tetapi kalau kita kemudian beramal yang kita niatkan karena Allah, kita investasikan itu di jalan Allah, kita sudah meninggal, pahalanya masih mengalir. Karena apa? Masih bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau kita bangun masjid ini limardhatillah, untuk mendapatkan ridha Allah, Bapak Ibu nanti pada waktunya kembali ke hadapan Allah, masjid ini masih dipakai, maka pahala itu masih mengalir seperti orang yang berinvestasi itu. Itulah cara Quran memberikan dorongan supaya manusia itu jangan pelit, ojo medit. Dan banyak ayat yang mengingatkan kita semua jangan jadi orang yang bakhil. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tuh enggak suka kepada orang yang cetil, nyetitil, napa meleh Pak? Medit, pelit, bakhil. Karena apa? Manusia itu nyun sewu, kalau sudah punya sifat itu, biasanya nek saya sugih niku, umumnya niku saya medit. Soalnya saya iman-iman. Contohnya ngeten nggih, contohnya ini, tapi contoh yang tidak baik ini, jangan ditiru. Nek jenengan bayar zakat, zakatnya pinten persen Pak, Bu? 2,5 itu kalau zakat mal kan. Kalau zakat pertanian berapa? 5% atau 10%. Kalau zakat harta temuan berapa? 20%. 20 atau 40? Pinten Pak? 20. Nah sekarang pertanyaannya, nek jenengan gajine pendapatannya 1 miliar, niku pinten zakate? Pinten Pak? 25 juta. Ngetokno duit 20 juta niku kan over. Enak men ya dadi wong miskin ya. Tenguk-tenguk wae modal miskin untuk 20 juta gitu kan. Dia itu tidak sadar bahwa rezeki itu datang dari Allah. Makin banyak pendapatannya itu makin over mengeluarkan. Nek ngetokno 2.500 ya warwer wae. 2.500, 20.000 warwer wae gitu kan. Tetapi nek ngetokno 20 juta itu sudah sesuatu. Apalagi kalau 10 miliar. Coba saya lihat yang di sini dari wajah-wajahnya ini nggak ada yang 10 miliar ini, nggak ada. Enten betul Pak. Mas Joko tuh kayak kira sama dengan saya itu. Ya beda-beda dikit lah, beti lah, beda-beda tipis gitu. Walaupun kalau profesor ya agak lumayan lah profesor itu. Istri saya ketika lihat gaji saya setelah profesor itu jebule akeh ya Pak, akeh Dek. Tapi untuk jadi profesor juga nggak gampang.
Kecuali profesor honoris causa itu gampang. Jadi pejabat gitu, jadi pejabat duitnya oke, kayak kampusnya yo pengen entuk, nah wes kayak wae. Termasuk dokter kan gitu kan, dokter honoris causa niku nggak rasa kuliah susah-susah, ora rasa gawe makalah sampai judek bojone diseneni. Kalau niku nek nembe gawe makalah niku, istri saya nggak berani masuk kamar saya. Karena buku jurnal niku obrak-abrik teng pundi sak kamar niku. Masuk pun nggak berani, apalagi kok sampai merubah posisi itu nggak berani. Karena saya itu ilmunya kan masih ilmu fisutur, belum fisudur. Berarti nulis teng 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 teng, iki mau bukune sapa ya dicari kono gletake teng teng teng. Sampai masuk tuh nggak berani. Jadi kalau saya sedang nulis makalah itu, istri saya tuh sering komentar, "Bapak koyo PT angkrem." Gualake sak embuh. PT angkrem niku merah-merah kan langsung tul ngoten nggih. Itu demi melindungi anaknya supaya netes. Nah, saya supaya netes jurnalnya ya ngono. Nah, makanya kalau saya sedang banyak nulis makalah itu, istri saya kadang-kadang ya merasa sendiri itu. Tapi ya nggak apa-apa, nanti setelah selesai ya selesai gitu. Ada saatnya selesai, cair, ilmunya cair, konkret gitu. Karena itu maka kita ini oleh Allah diberikan dorongan untuk berinvestasi. Dan umat Islam itu bisa maju kalau umat Islam itu dermawan, lomo. Di dalam Islam Bapak Ibu, dalam pemahaman saya itu ada 6 ajaran agar kita ini senantiasa berderma di jalan Allah. Saya menyebutnya dengan filantropi Islam. 6 itu yang pertama zakat. Yang kedua infak. Yang ketiga sedekah. Yang keempat wakaf. Yang kelima hibah. Yang keenam hadiah. Itu semuanya dianjurkan oleh Rasulullah dan semua diajarkan oleh Islam. Nek kira-kira zakat ora iso karena belum mencapai nisab, ya infak. Nek infak kira-kira ya urung iso karena mungkin merasa belum mencukupi, sedekah. Sedekah itu bentuknya gampang, tidak harus selalu materi. Ana wong bangun masjid, mau beli tanah, belum lunas itu, kemudian bilang, "Apik niku kula dongake mugi-mugi ndang lunas." Itu sedekah. Ning dongake tok. Sedekah juga kan itu. Daripada terus salah dhewe sudah ranti duit wae tuku. Kementus tambah ngoten niku. Wis ora ngewangi, ora urunan nyeneni. Enten mboten Pak Bu sing ngoten niku? Enten. Ah ngoten niku sing jangankan kok masuk pintu gerbang surga. Ambune mawon niku lho mboten entuk ngoten niku. Jangan sebut nama, enggak bagus. Biasa-biasa saja begitu. Karena itu seperti orang menanam itu. Kula niku nate nandur wit duku di sebelah rumah. Oh, kalih bojone kula niku dikilani, ketoke mati Pak dukune. Nah, terus saya tidak mau menyerah, saya pengen nanam duku, tak sirami, bengi-bengi, balik bengi tak sirami, terus semua ilmu tentang menanam itu hidup. Akhirnya istri saya bilang, memang Bapak itu soal tanam menanam itu memang tangannya dingin, bisa hidup. Nanam duren, 6 tahun ora woh, tak seneni durene. Angger tahun iki ora woh tak kethok. Sesuke woh, Pak. Coba karena yang bilang begitu dalam tanda petik mohon maaf dianggap kiai, terus enten sing niru niku. Kula niru Mas Mukti kok mboten saged nggih. Durene kula seneni nggih teh mboten woh ngono. Kula nyeneni niku nggih mergo jengkel wis 6 tahun ora woh. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, berderma itu investasi. Dan inilah yang menjadi kekuatan Islam itu. Karena dengan itu
kita bisa mengatasi masalah kesenjangan ekonomi. Takuna dulatan bainal agniya'i minkum, supaya kekuasaan itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya di antara kamu saja. Dan itulah kenapa kemudian as-shadaqah itu lil fuqara wal masakin dan seterusnya sampai 8 asnaf itu. Oleh karena itu Mas Joko, jangan bilang itu belum lunas, jangan bilang utang. Pun dibayar apa dereng niku? Dereng. Nah berarti bayar belakang. Istilahnya ngoten. Bayar belakang. Kan biasa begitu. Kan biasa orang bayar belakang. Tetapi diizinkan bayar di belakang, itu juga sudah satu bentuk sedekah. Kenapa? Kita orang yang dipercaya, sehingga walaupun belum bayar, orang mungkin ngemplang, orang mungkin minggat, itu sudah satu modal. Bapak Ibu, saya itu kan sekarang banyak berhubungan dengan dunia bisnis perbankan. Orang bantu orang lain itu tidak selalu harus berupa bantuan cash. Menunda pembayaran saja itu sudah bentuk membantu. Ojo esok iki yo engko sore. Ya wes engko sore, kenapa? Karena yakin nanti sore dapat uang. Jadi menunda dari bayar pagi dibayar sore itu sudah membantu juga itu. Kemudian kita dianjurkan apa? Wakaf, ya kan? Wakaf. Wakaf itu boleh wakaf yang berupa in natura, masjid kita bangunkan, tanah kita berikan, bisa begitu. Tapi bisa juga wakaf tunai. Ibu-ibu Aisyah gajinya pinten Bu DTK Aisyah Bu? Pinten Bu? 6 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah 6 juta nggih. TK tempat saya itu gajinya 600.000. Itu pun katanya sudah tinggi, karena ada yang tega ngasih itu 100.000 rupiah, mboten dolar. Nek dolar niku sugih niku berarti. Sampai saya bilang ojo disebutlah 100.000 itu gaji, sebut saja tuh bisyarah saja, tanda sukacita, tanda gembira, tali asih saja gitu. 100.000 leh mulang niku temenanan. Sampai kadang-kadang juga nyewoi anake wong. Enten Pak Bu, nek jenengan kuliah terus dosen niku nyewoi mahasiswa enten mboten? Wong kula mulang niku nek enten mahasiswa kok ora patek pinter, kula seneni kok. Kamu kok bisa begitu tuh, dulu SMA-nya di mana? Tapi ini anak TK, enten mboten sing diseneni Bu? Ndak ada. Wong nari keliru kudune ngiwa keliru nengen. Iku gak mboten diseneni, malah sing nonton nggih seneng, ayo bocah. Tapi nek kokam hadap kanan keliru hadap kiri piye Mas? Oh, hadap-hadapan gitu, hadap-hadapan. Makanya dulu waktu saya masih ketua pemuda niku sama napa Pak niki? Kudune dicekling ngeten. Oh, yang ada antenanya digeser sini. Kalau nek teng TV niku mboten ngoten niku niku. Ah niki TV-ne TV ra jelas. Kalau nek teng TV niku ngeten niki terus dipasang teng clip on terus niki mangke dicantolno teng sabuk ngoten. Bisa ke sana kemari gitu. Cuma enaknya kalau di TV ada iklan, ini ora ono iklane. Wis suwe ora barbar nih maksudnya. Enggak apa-apa juga. Bisa wakaf tunai, dan itu PP sudah ada fatwanya dan sudah dibentuk wakaf tunai. Bentuknya begini Pak, ada dua yang bisa. Di kampung saya Bu, di Kudus itu Ranteng Asianya itu punya TK. Alhamdulillah punya TK. Waktu bangun TK niku saya beri motivasi, kita bangun TK yang gedungnya tertinggi sekelurahan. Kita ini tertinggi sekelurahan itu tingkat pinten?
tingkat 3. Betul niku TK niku tingkat 3 tertinggi sekelurahan, terus yang dhuwur niku kula mboten kenteng tapi saya minta didak. Jadi seperti 4 lantai. Nah, karena lokasinya dekat Gunung Muria di Kudus niku, wah jadi tempat niku instagramable. Wah, munggah ning dhuwur terus foto mburine gunung. Wah niku keren niku. Sekarang muridnya nomor 2 terbesar sekecamatan TK itu. Terus buka penitipan anak dan sebagainya. Nah, sekarang sudah TK-nya sukses, bangun SD. Nah, guru-gurunya digaji dari mana? Ada yang wakaf tunai. Saya wakaf gaji guru per bulan 2 juta. Boleh begitu itu, Pak. Tapi karena wakafnya untuk gaji guru, ojo nggih tuku bensin. Karena wakafnya untuk gaji guru, jangan untuk membayar listrik. Harus yang 2 juta itu untuk gaji guru. Itu boleh wakaf tunai begitu. Nah, sekarang Majelis Wakaf PP Muhammadiyah ada gerakan baru. Namanya wakaf deposito. Wah, niku ilmu anyar meneh nggih. Nah, carane niku ngeten. Niku kula ajari Pak jenengan. Pak Joko deposito 100 miliar. Menteleng niku beli. Mungkin bayangke 100 miliar ki sak pira ngoten nggih. Ngoten nggih. Enggak apa-apa Pak Joko, kula dongake Pak. Nah, sekarang ditaruh di bank syariah. Nah, bank syariah itu memberi margin itu 5%. 5% itu bisa per tahun, bisa per bulan, bisa per 3 bulan, tergantung kita Pak. Kalau makin sedikit, bedanya ngeten. Kalau per bulan berarti per bulan kita taruh sebulan uang itu, nanti pada waktunya bisa kita ambil. Tapi kalau nggak kita ambil, bisa terus diperpanjang. Kalau 1 tahun berarti hanya boleh kita ambil setelah 1 tahun. Nah, 5% sak miliar niku pinten? Pinten Pak? 50 juta nggih. Niku rampung niku tanah niku kali hamba Allah niki Pak. Enten hamba Allah teng kepanjen niki sing duite sak miliar nuwun tulung nggih Pak. Duite jenengan sing 100 miliar niku jenengan dakeke deposito, terus mangke manfaat barokah niku panjenengan wakafe kagem lunasi tanah niku rampung. Nek 450 ini berarti sangang sasi pun rampung toh. Dan itu boleh. Makanya kalau ada yang mau begini, tidak ada alasan guru-guru Muhammad itu gajinya rendah. Tapi yang begini tidak boleh, tidak hanya 1 orang. Misalnya segini menghimpun semua urunan sak yutonan kali 1000 anggota berapa? 1 miliar kan? 1 miliar. Duitnya jenengan yang 1 juta itu nggak hilang karena masih ditabung di situ. Tapi itu nanti tidak atasnamakan 1 orang. Boleh misalnya atas namanya ranting, tapi nanti bisa atas nama orang, tapi dibuat bahwa itu atas nama orang. Manfaatnya itu dari 1 miliar itu untuk diputer, itu bisa Pak begitu. Boleh. Fatwanya sudah ada. Tapi teng bank syariah nggih, ampun teng bank titil nggih. Itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah saya kira kekuatan umat Islam itu, dan itulah ciri orang bertakwa. Karena itu kalau saya mencoba mengkaji dari ayat Al-Quran, takwa dengan mutasarrifnya itu dari lafadz waqo itu disebutkan lebih dari 256 kali. Di antara ciri orang bertakwa yang paling banyak itu adalah yang berderma. Yang banyak berderma, banyak bersedekah. Dan itu kekuatan umat Islam. Tetapi kemudian memang dana-dana yang ada ini harus dikelola dengan prinsip investasi tadi. Nah, mohon maaf selama ini banyak dana-dana umat itu masih diberikan dalam bentuk cash and carry. Diberikan dalam bentuk cash terus dibawa pulang, yang akhirnya apa? Entek blas.
Kelebihan Muhammadiyah itu kan di situ. Saya sering ditanya kawan-kawan saya dari luar Muhammadiyah, Mas Mukti, Muhammadiyah ini kok iso duwe kampus kaya Malang sing ngedapi-dapi itu. Kemudian mana lagi Jogja, mana lagi punya SMK Gondang Legi ning tengah sawah gedungnya lantai pinten niku? 7. Itu orang tuh mikir duitnya Muhammadiyah kok ngendi, kok ngendi. Ada yang bisik-bisik ke saya, Mas Mukti harusnya bilang Muhammadiyah bisa membangun begitu karena utang gitu. Saya bilang enggak utang kok, itu kemitraan strategis gitu. Kenapa kemitraan strategis? Nek bank niku mboten enten sing nyambut, niku bank niku bingung. Ana tiyang niku nabung tok mboten enten sing nyilih, niku bank niku bingung. Tapi nyilih tok ora ana sing nabung ya bank niku bingung, bank niku jane ora ndek duit. Bank niku kan gaweane gur muter duwite wong. Uang orang yang nabung dia puter untuk orang yang pinjam. Makanya dia mengambil selisih dari margin tabungan dengan margin pembiayaan. Jadi kita bermitra kemitraan strategis. Nek jenengan tanah niku mboten jenengan tumbas, jenengan enteni sampai mudhun, ora bakal mudhun. Nggak ada ceritanya harga tanah turun. Karena itu saya sering mengatakan membeli tanah itu sama dengan membeli masa depan dengan harga sekarang. Nggak apa-apa Pak, petang atau seket bar pengajian ini rampung. Nek dosa dako, nek gur mantuk-mantuk tok ya tetap saja. Dan itulah kekuatan Muhammadiyah. Karena diantara kekuatan Muhammadiyah itu selain kekuatan manhaj, keyakinan i'tiqad yang dimiliki warga Muhammadiyah itu juga ada kekuatan intelektual. Orang Muhammadiyah itu cerdas-cerdas, pinter-pinter, idenya banyak, kreatif. Saya menemukan banyak loh pimpinan ranting Muhammadiyah yang profesor itu banyak. Di semua struktur itu rata-rata pendidikan warga Muhammadiyah itu menengah ke atas. Sudah kita petakan dari kartu NBM, nomor baku Muhammadiyah, itu rata-rata pendidikannya menengah ke atas. Cerdas-cerdas, itu modal Muhammadiyah. Selain modal akidah manhaj, itu modal intelektual. Yang ketiga apa? Kedermawanan warga Muhammadiyah. Dan itu dibuktikan oleh hasil penelitian atau survei. Indonesia, Bapak Ibu sekalian, itu negara yang luar biasa. Indonesia itu menurut survei yang dilakukan oleh lembaga, namanya lembaga penelitian tentang keagamaan itu disebutkan Indonesia itu adalah negara yang masyarakatnya paling taat beragama sedunia. Dibanding Arab Saudi sekalipun, orang Indonesia itu lebih taat daripada orang Saudi. Orang Mesir itu masih kalah sama orang Indonesia. Dari mereka melaksanakan ibadah puasa, sholat berjamaah, haji, zakat, itu luar biasa. Mana ada di dunia ini yang hajinya sampai ngantri 30 tahun itu ndak ada. Malah nek teng Malang niku pinten tahun, Pak? 35. Niku sik sabar ngenteni. Yang puasa itu juga luar biasa. Malah sampai tahun ini buka bersama itu diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda. Enten teng donya sing buka bersamanya semeriah Indonesia, mboten enten. Sing buka niku sing poso ya buka, ora poso ya buka. Bahkan di Jakarta beberapa waktu yang lalu kan ada yang puasa malah nggak keduman, yang orang yang beragama lain itu malah ikut takjil, entuk dhisik. Luar biasa itu. Makanya saya sempat mengusulkan supaya mudik
itu diusulkan menjadi warisan budaya tak benda. Mboten enten lho Pak Bu, tradisi seperti mudik itu di seluruh dunia itu ndak ada. Orang Malaysia itu kalau Imlek itu pulang ke Cina kemana-mana gitu, karena yang Tionghoa itu, Malaysia kan Tionghoanya sangat besar ya. Muslim di Malaysia itu kan yang 50% lebih sedikit. Amerika itu ada tradisi namanya Thanksgiving Day. Itu biasanya pada hari Kamis minggu keempat di bulan November. Itu kegiatannya makan-makan, kumpul keluarga sebagai pertanda mereka sudah panen. Tapi hubungannya dengan panen. Kalau mudik itu kan hubungannya dengan Idul Fitri. Yang mudik itu menurut saya punya dua makna. Yang pertama mudik spiritual gitu. Mudik itu merupakan simbol perayaan bahwa kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang bersih dari segala dosa. Jadi mudik spiritual. Yang kedua itu mudik sosial, di mana kita ini menjadi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial itu perlu manusia yang lain. Manusia sebagai makhluk sosial itu dalam berinteraksi mungkin ada salah dan khilaf, sehingga mohon maaf lahir dan batin. Yang ketiga mudik kultural, kita ini jadi manusia yang kembali sebagai orang desa. Tiang desa niku cirine napa? Tiang desa niku cirine 2O, open dan open. Open niku bahasa Inggris. Wong desa niku cirinya kan terbuka, nek enten napa-napa niku diceritakno. Mantu setahun depan niku wis kondo-kondo saiki. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Aku ameh mantu tahun ngarep ya. Etok-etoke ditulis ning lali. Tahun ngarep enten gundah gulana niku cara Malangin apa nggih? Nek cara Obi Mesah niku resah dan gelisah. Orang desa itu mudik itu nek enten napa-napa, atine rak penak niku mesti cerita wong. Wong ngimpi mawon niku lho cerita. Ngoten nggih Bu nggih. Aku ndek bengi ngimpi dicokot ula iku artine apa? Ulane ula apa? Orang kota itu ngimpi dicokot ula kok cerita. Emang gua pikirin. Sorry lah ye, begitu. Sorry ya. Karena itu kan banyak orang kota yang bunuh diri kan. Duitnya oke. Tapi karena tekanan luar biasa terus tidak ada tempat untuk curhat itu, kabeh dipikir dhewe selesaikan dhewe, woro-woro terjun saka lantai 29. Ha nek nggo parasit ya mabur, ra nggo parasit ya acur. Tapi orang desa kan tidak. Enten napa-napa niku diceritakan ke orang lain sehingga dengan diceritakan itu maka masalahnya menjadi ringan. Karena itu ada buku yang ditulis oleh orang Kanada, namanya itu Susan Pinker, judulnya itu The Village Effect. Itu buku saya beli di Bandara Juanda tahun 2015 itu. Di buku itu diceritakan bagaimana suatu desa di Italia itu masyarakatnya hidup panjang, rata-rata di atas 90 tahun umur ini. Diteliti sama ahli ilmu jiwa dari Kanada itu rahasianya apa? Kok umure dawa? Ternyata di situ selain dia punya kebiasaan hidup sehat, dia membangun hubungan sosial yang sehat. Ono rembug dirembug, ono ukara disangga bareng-bareng. Makanya orang desa itu rata-rata umurnya panjang, hidupnya bahagia. Sehingga banyak teori niku mboten cocok di Indonesia niku. Teori ekonomi itu mengatakan kalau orang itu hidup dalam kesenjangan ekonomi, sing sugih kali sing miskin niku ketoke niku napa jarake niku tinggi, itu kan umumnya tidak bahagia. Tetapi penelitian menunjukkan Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, itu kesenjangan dalam teori ekonomi namanya Gini rasio itu. Kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin itu tinggi. Tetapi tingkat kebahagiaan orang di Jogja itu yang tertinggi se-Indonesia.
Dalam teori ekonomi itu nggak ada rumus biar miskin asal bahagia, itu nggak ada. Teori ekonomi itu mengatakan orang itu bahagia kalau ekonominya sejahtera, tapi kan nggak selalu begitu. Enak mana Bu makan sepiring berdua dengan sepiring sendiri? Enak mana Pak? Enak putih Bu? Kalau menurut lagu dangdut enak sepiring berdua. Oh, kalau kadang-kadang kalau istri saya itu kadang-kadang yuk kita makan sepiring berdua yuk gitu. Mangannya nasi uduk, nasi uduk, lawe tempe bacem dimakan berdua niku enak erak karuan. Dibanding disuguh enak tapi diperenguti. Sop buntut nomor 1 tapi diperenguti. Pilih pundi Pak? Niku makanya bahagia itu sederhana. Sederhananya apa? Kebersamaan itulah bahagia. Makanya kan ada iklan produk tertentu itu enaknya rame-rame. Nah itu kok tekan kene hubungan apa? Wong desa niku nek ana apa-apa niku open diceritake. Sehingga dengan diceritakan itu maka bebannya menjadi berkurang. Yang kedua apa? Open. Open itu bahasa Jawa. Napa open niku? Hirau kepada orang lain. Nun sewu nek teng desa enten bayi nangis niku dinengke napa diparani tanggane? Diparani tanggane, gene kok anak menangis. Masya Allah. Ditulungi. Nek wong kota berisik. Berisik. Ini anaknya siapa sih berisik? Karena mereka merasa masalah selesai dengan harta. Tidak bisa. Banyak masalah selesai itu dengan kebersamaan, dengan tolong menolong. Karena itu Islam itu mengajarkan kepada kita untuk jadi orang yang open, apalagi dengan urusannya sesama muslim. Hadis Nabi menyebutkan malam yahtamma bi amril muslimina falaisa minna. Sing sapa wonge ora peduli, ora open karo masalahe padha-padha wong Islam itu tidak termasuk umatku, tidak termasuk golonganku. Makanya tiang desa niku open dan open. Orang mudik jauh-jauh gitu kan. Nah itu mudik kultural. Kalau kita mudik kultural, insya Allah hidup kita tuh bahagia. Makanya Quran mengajari kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Tadi cirinya orang bertakwa itu adalah wal afina anin nas. Memaafkan itu artinya membusak, menghapus. Wa anta'fu huwa aqrabu littaqwa. Dan sesungguhnya memaafkan itu lebih mendekatkan kita kepada takwa. Tetapi tidak cukup sekedar memaafkan saja. Wis tak ngapura, ning kok aja dibaleni, bagus. Tetapi Quran mengajarinya tidak cukup itu. Paling tidak setelah kita maafkan itu, kemudian harus kita perbaiki. Wa man afa wa aslaha. Nek empun di ngapura, kita kemudian islah, kita perbaiki hubungan itu. Kalau dalam ayat yang lain wal ya'fu wal yasfahu. Kalau kamu sudah memaafkan, maka kamu berlapang dada, buka sohifah, buka lembaran yang baru. Karena itu kalau kita sudah saling memaafkan, maka jangan kembali masa lalu, lihat ke masa depan. Sehingga ciri orang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau orang beriman, orang bertakwa itu kalau dia berbuat keji, dalam tafsir disebutkan orang yang berbuat dosa, yang dosanya itu tikel matikel merugikan orang lain, atau orang yang berbuat zalim, berbuat dosa yang hanya merugikan dia sendiri, tidak merugikan orang lain, dia segera ingat Allah dan meminta ampun kepada Allah segala dosanya itu,
Dan dia yakin karena apa? Allah lah yang akan mengampuni dosanya, karena Allah itu sangat dekat. Fa inni qarib, Allah itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah itu akan mengabulkan doa orang-orang yang apabila dia meminta kepada Allah. Fal yastajibuli, maka Allah akan mengabulkan doa orang itu. Tetapi kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dia tidak mengulangi lagi perbuatan yang sudah dilakukan di masa lalu itu, dosa-dosa di masa lalu itu, karena dia mengetahui kalau dia ingin menjadi lebih baik, ya jangan mengulangi dosa yang sudah lalu. Karena itu maka kalau kita baca dalam ayat yang lain disebutkan wa man taba wa amila sholiha fa innahu yatubu ilallahi mataba. Barang siapa yang bertobat kepada Allah dan kemudian dia beramal soleh, maka itulah taubat yang diterima oleh Allah. Karena itu kalau kita sudah mudik spiritual, sudah puasa, sudah zakat, sudah minta ampun, maka jangan kembali ke masa lalu, lihat ke masa depan. Pun jam pinten Mas? Pinten? Itu waktu mana masuk? Niki waktu Papua pun 10:30 niki. Waktu Papua nih. Itu Papua. Karena itu maka mari kita jadikan halal bihalal ini sebagai momentum untuk kita memperbaiki hidup kita di masa depan. Halal bihalal itu tradisi. Tradisi, bukan syariat. Tetapi tradisi ini tradisi yang baik. Yang tradisi ini itu dikembangkan oleh para ulama Indonesia dari nilai-nilai ajaran agama Islam. Memaafkan itu kan ajaran agama Islam. Silaturahim itu kan ajaran agama Islam. Tetapi kemudian dikemas sedemikian rupa secara kreatif, secara arif bijaksana, sehingga itu bisa menjadi milik semuanya. Nah, halal bihalal itu di Indonesia itu kan gak hanya orang Islam yang merayakan, orang agama lain itu juga merayakan. Sehingga karena itu dalam teori antropologi, halal bihalal itu disebut sebagai vernakularisasi ajaran Islam. Vernakularisasi itu artinya ajaran Islam ini dipahami ajarannya, kemudian dipahami nilainya apa di situ, kemudian dikembangkan dalam bentuk perilaku kolektif, perbuatan yang dilakukan bersama-sama oleh banyak orang dan dipelihara secara turun-temurun sehingga menjadi tradisi dan kemudian diterima oleh orang yang berasal dari luar golongan kita. Itu namanya vernakularisasi. Makanya sekarang kalau halal bihalal itu yang mengucapkan itu kan gak yang beragama Islam kan? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cuma kita juga harus tahu mana yang syariat, mana yang adat. Yang syariat itu taqabbalallahu minna wa minkum. Itu dengan buka Makatan Fiqhus Sunnah tulisan Said Sabiq, itu ada penjelasannya pada bagian saling mengucapkan setelah sholat Idul Fitri. Nah, minal aidin wal faizin itu dari mana? Saya baca itu dari tradisi orang-orang Islam di Andalusia Spanyol. Spanyol itu dulu namanya Andalusia. Islam itu pernah menguasai Spanyol 8 abad, dari tahun 711 Masehi sampai 1496 Masehi. Nah, di Andalusia Spanyol itu perempuan-perempuan itu suka merayakan kemenangan, kegembiraan itu dengan saling mengucap minal aidin wal faizin. Itu dipopulerkan oleh penyair Spanyol namanya Safiuddin Al-Hilli. Menjadi populer, diambil para ulama itu, kemudian dikembangkan. Nah, mohon maaf lahir dan batin itu ya memang di sini. Karena itu ucapannya kan ada yang kula teng kampung rin zaman cilik niku diajari luput kula sing kata-kata lahir batin halal no ngoten. Terus diparingi duit niku senenge rak karuan. Sekarang cukup pakai WA, terus digambari nganggo meme macem-macem niku.
rumangsane nek ngono iku wis cukup. Itu baik daripada tidak. Tapi lebih baik kalau kita kumpul seperti ini. Makanya kemudian orang itu sampai jauh-jauh pulang dari Jakarta kemana, pulang ke Panjen itu supaya silaturahim. Dan hadis-hadis silaturahim itu selalu memberikan kepada kita ajaran apa? Yang populer, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Dalam hadis yang lain disebutkan man sarrahu ayyumidda fi umurihi wa yuwassa'u fi rizkihi wa yudfa'u mitati sarrihi falyattaqillah falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, didawake madun madadaya mutu madun itu kan didawake kan. Nek jenengan ngaji kan ono mat itu dibaca, mat itu kan dibaca panjang. Kemudian orang yang ingin dilapangkan rizkinya, dijauhkan dari berbagai macam kejahatan, yudfa'a min sarrihi, dijauhkan dari kejahatan, dari hal-hal yang membuat kita ini celaka, maka hendaknya dia bertakwa dan bersilaturahim. Orang itu kalau temennya banyak, insya Allah rezekinya juga banyak. Tiang buka toko, kalau pelanggannya banyak, itu kan juga rezekinya banyak. Bapak-bapak yang jadi dokter, itu nek pasiennya banyak, itu kan rezekinya jadi banyak. Makanya dalam hadis disebutkan rumah yang diberkahi oleh Allah adalah rumah yang luas dan banyak tamunya. Rumah yang tidak disukai Allah adalah rumah yang sempit dan gak ada tamunya. Jenengan rumahnya seberapa, Mas? Tipe 21 apa 210? Kula riyen teng Semarang niku omahe tipe 21. Saya menyebutnya rumah mesra. Karena kamar tidurnya cuma satu. Kepethuk bolak-balik. Niku termasuk rumah yang membuat nyamuk niku bingung, lagi metu kok lagi mlebu wis metu gitu. Makanya saya tinggal di tempat saya sekarang ini di Tangerang Selatan itu banyak tinggal di rumah petak kan, kamar tidur siji niku anake akeh-akeh. Kamar siji tok angger nesu meh mlayu ring ndi. Tapi kalau yang rumahnya gede apalagi banyak niku dicari. Bapak di rumah, tapi rumah yang mana? Itu kan rumahnya akeh. Malah kadang-kadang enten tapi niki guyon nggih mboten tenanan. Setiap rumahnya itu ada tangganya. Rumah tangga, ning kono jenenge mawaddah, ning kono jenenge sakinah, ning kono jenenge rahmah, terus ning kene jenenge saadah. Papat, Bu. Ketika ditanya, "Bapak di mana?" "Di rumah." "Mbuh ning ndi?" "Ketoke nang omahe saadah." Tapi nek teng Muhammadiyah enten mboten sing ngoten niku. Kalau kata Buya Syafi'i Ma'arif di Muhammadiyah itu jangankan melakukan, mimpi pun enggak boleh katanya begitu. Kalau di tempat lain malah itu ciri dari keberhasilan. Mas Joko pinten Mas Joko? Setunggal, sami kalau kula Mas. Berarti ingin milih nomor setunggal nggih. Nggih. Nah, karena itu sekarang sudah selesai, lupakan kemarin pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, lupakan, sudah selesai. Sekarang kita melihat ke masa depan. Faktanya Pak Prabowo secara hukum, secara politik sudah menjadi presiden Indonesia. Suka atau tidak suka itu harus diterima. Kemarin malah ada yang ke saya, "Ya sudah Mas, kita tawakal saja." Ya sudah, mau bagaimana lagi? Itu konsekuensi dari pemilihan umum. Malah ente sing dalil meneh niku. Dalilnya apa? Asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kemudian asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu tuh seneng sesuatu tetapi itu tidak baik bagimu.
Tapi bisa jadi kamu nggak suka sesuatu, tapi itu yang lebih baik bagimu. Pun saat ini tampi mawon, Mas Gibran jadi wakil presiden, Pak Prabowo jadi presiden. Wingi bentek-bentek, gosok-gosok, gesek-gesekan pun rampung, kita melihat ke masa depan. Jenengan mboten usah gontok-gontokan, wong sing wingi gontok-gontokan pun saat ini rebutan faid dan ghanimah. Lho Pak Surya Paloh niku kan dukung Mas Anies kali Cak Imin. Niku pun deal niku. Pun berpeluk-pelukan niku tidak sekedar pelukan saja niku. Niku mesti ana buntute niku. Cak Imin juga begitu kan, sudah ada pernyataan PKB menyatakan PKB tidak punya tradisi oposisi. Maksudnya apa? Aku melu. Lah kok jenengan saya pendelang-pendelanku main to apa gitu loh. Partai ora. Gitu toh? Karena itu maka kita lihat ke masa depan, noto melih ke masa depan. Sudahlah sing wis ya wis karena konsekuensi demokrasi. Makanya nek jenengan saben pilihan niku nesun-nesunan, makanya November niku nggih nesun-nesunan melih. Karena akan ada pemilihan gubernur, akan ada pilihan bupati. Ini nek makin jenengan nesun-nesunan kaya wingi. Ento apa? Gitu loh. Ento apa? Udah rileks-rileks saja, yang penting berdakwah, berbuat yang baik, bermanfaat di masyarakat. Kalau ada yang macam-macam, kita islahkan. Wa man afa wa aslaha. Dalam surat Ali Imran 159, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Pun rampung, pun ngapura-ngapuranan, pun rampung ana rembug dirembug. Sudah, kita tawakal. Karena itu jangan berpikir negatif terus. Dia kan dulu begini, dia dulu kan begini. Ya kan, yang dulu belum tentu seperti itu lagi. Karena banyak kawan saya, nyun sewu ya, banyak kawan saya yang kemarin itu mendukung Pak Jokowi gedem-gedem luar biasa 2019. Akhir-akhir wingi niku gelone rak karuan. Oh, jebule ngono ya. Makanya yang kencang-kencang tentang Mas Gibran itu, jangan perhatikan orang-orangnya itu yang dulu 2019 paling kencang dukung Pak Jokowi. Oh, tak kira tak dukung ini bakal yang ngono terus jebule berubah menurut mereka yang tidak mendukung. Tapi kita nggak usah ikut-ikut begitu. Karena itu sekarang kita doakan semoga yang sudah terpilih wis dadi kita berikan dukungan, tapi tetap dengan prinsip loyal, kritis. Karena memang beliau itu presiden yang sah, ya sudah kita dukung. Tetapi kita tetap harus kritis, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang salah kita ingatkan, tapi mengingatkannya juga mengingatkan cara Muhammadiyah. Kita ini bukan partai politik, karena itu jangan melampaui wewenangnya partai politik. Sudah biasa aja. Nah, karena itu kalau tadi ada yang mendoakan saya Menteri Pendidikan, itu kan yang memilih Pak Prabowo. Jenengan matur ke beliau. Kan menurut Undang-Undang Dasar itu menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ngoten Mas Joko, jenengan matur kalau Pak Prabowo, Mas Mukti itu ketoke cocok. Kalau kata teman saya, Mas Mukti itu potongannya sih cocok, cuma jahitannya nggak ada. Karena itu kalau sekarang ada yang sibuk kirim foto kabinet macam-macam niku, menke bae. Karena apa? Bisa jadi memang dia pengen cuma ben ora patek ketok terus ngejak wong liya bareng-bareng gitu. Jangan perhatikan yang beredar itu nanti mesti akan ada orang dengan nama yang sama itu muncul terus dalam versi yang berbeda. Niku janjane dekne sing pingin ning ben ora ketok nyolowadi terus ngajak-ngajak liyane ngoten. Gitu. Karena itu udahlah enteng-enteng saja. Tapi insya Allah lah kalau menteri yang dari Muhammadiyah ya insya Allah lah.
Pak Muhajir ya insya Allah kita doakan jadi menteri lagi. Makanya ada yang guyon kan UMM itu bukan Universitas Muhammadiyah Malang tapi Universitas Magang Menteri. Habis Pak Malik Fajar terus Pak Muhajir Effendi. Nah, mungkin sekarang Pak Fauzan mungkin atau siapa gitu kan. Tetapi kan itu semuanya memang ada koridor undang-undangnya. Nah, kira-kira menteri niku dipilih melalui pemilu, terus Muhammadiyah saya kira saya menang. Nah, cuma kan nggak ada aturannya. Menteri sejak kapan menteri itu lewat pemilu? Dan di Indonesia itu Pak Bu, presiden itu punya hak prerogatif ngangkat menteri sopo wae sak senenge presiden. Ini beda. Kalau seperti Malaysia, menteri itu harus anggota parlemen. Harus anggota DPR kalau dalam bahasa kita. Tidak boleh yang tidak anggota parlemen itu jadi menteri di Malaysia itu. Gitu Pak. Di Amerika juga begitu, di Australia juga begitu. Indonesia itu wong turu digugah jadi menteri ini oleh. Saya presiden. Makanya jangan perhatikan kan setiap periode itu mesti ada menteri yang itu lucu-lucu gitu. Gitu. Nah, dulu Bu Susi gitu. Nah, lulus SMP jadi menteri kelautan. Top kan Bu Susi itu. Sekarang dengan Muhammadiyah deket Pak. Sering datang ke acara-acara Muhammadiyah karena bapak beliau itu dulunya waktu masih hidup itu bendahara Muhammadiyah di daerah beliau itu. Jadi Bu Susi itu dari keluarga Muhammadiyah juga. Sekarang kalau acara-acara Muhammadiyah datang terus itu kalau kita undang itu. Cuma saya bilang ke Bu Susi, mohon maaf tidak boleh merokok di sini. Bu Susi itu ngerokoknya bus. Luar biasa itu. Kemudian apa lagi? Ya, makanya sesak-sak presiden itu. Yang penting jumlahnya tidak melebihi ketentuan undang-undang kan gitu. Makanya sekarang ada bocor alus iki nggih. Nek bocor alus itu ditempel gitu rasa ganti ban nang bocor alus. Sepertinya kabinet nanti itu akan dimaksimalkan. Jadi menterinya akan dimaksimalkan 34. Wakilnya juga beberapa kementerian akan ada yang langsung diangkat 2 wakil. Berarti wabeh sing njaluk diwenehi. Ya suka-suka presiden. Cuma kan nanti yang bayar negara. Karena apa? Ben entuk kabeh terus engko ndukung pemerintah gitu. Makanya yang kemarin termasuk kenceng-kenceng itu juga kelihatannya masuk lagi. Itu. Nah, sekarang sudah saatnya mereka berbagi fa'i dan ghanimah, jenengan entuk nopo? Asobah nopo musibah? Oleh karena itu, sudahlah biasa-biasa saja khidmat berdakwah di Muhammadiyah, kembangkan kedermawanan Muhammadiyah di Muhammadiyah. Itu kunci kemenangan Muhammadiyah yang kedua. Yang ketiga itu, wong Muhammadiyah itu lomo-lomo. Makanya tadi ini urung rampung, rantingnya wis gawe masjid. Ku tak kira nek urung rampung ya mesti njaluk cabang juga niku. Tapi kelihatannya tidak, dari wajahnya ini pengurus rantingnya gagah-gagah niki. Gagah itu. Di ranting saya itu alhamdulillah bangun masjid senilai 2,5 miliar. Terus kula weden-wedeni, wah angger 2,5 miliar ora dadi aku ora gelem goleke sumbangan. Wong wingi jare 500 kok dadi 2 juta, dadi 2,5 miliar aku piye. Wong Muhammadiyah niku nek duwite akeh niku ora barbar le bangun niku. Tapi itulah kehebatan kita. Itulah kelebihan kita itu. Dan oleh karena itu menjadi orang dermawan itu adalah ciri orang bertakwa. Dan tidak ada ceritanya orang yang banyak berderma itu dibenci orang. Nek tiang niku lomo mesti balane akeh. Dan kalau orang itu banyak berderma, itu hidupnya tenang karena Quran memerintahkan kepada orang-orang yang menerima sedekah itu
Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Dongake wong sing wis sedekah, sing wis infak sedekah itu, karena sesungguhnya doa kamu itu menenteramkan orang yang sudah bersedekah. Enten Pak ceritanya tiang sing lomo niku terus jatuh miskin niku enten mboten? Enggak ada ceritanya. Sehingga saya pernah ditanya oleh tamu dari luar negeri. Saya ceritakan sekolah Muhammadiyah sekian, kampusnya sekian gitu, dia nanya, "Mukti, is Muhammadiyah supported by wealthy people, rich people? Apakah Muhammadiyah didukung orang-orang kaya?" Gitu. Saya tanya, "What do you mean by wealthy or rich people?" Yang kamu maksud orang kaya, orang makmur itu apa? I mean they are businessmen or some kind of that gitu. Maksud saya pebisnis atau yang seperti itu gitu. Saya jawab, I'm afraid we don't. Mohon maaf, Muhammadiyah mungkin tidak punya seperti itu. Yang di ruangan ini berapa yang bisnismen? Pinten Pak? Semuanya busy man, bukan bisnismen. Busy man itu artinya apa? Sibuk rapat wae. Kudune dina Ahad niku ning omah jogging, car free day, ya sing ngurusi pengajian. Itu busy man Muhammadiyah niku. Gitu. Tapi yang bisnismen berapa? Nah, dari wajah-wajahnya ini kelihatannya juga seperti saya juga. Wajah ikhlas Mas, bukan wajah melas, wajah ikhlas. Saya bilang kekuatan Muhammadiyah itu ada pada ide kreatifnya dan pada kedermawanannya. Karena sedikit kalau dihimpun, dikelola dengan baik, itu kunci kemajuan. Makanya kunci kemajuan model Muhammadiyah yang keempat itu apa? Organisasi yang tertib. Sehingga orang itu kalau nyumbang di Muhammadiyah niku yakin ora bakal dihapusi, ora bakal dikorupsi. Ngoten napa mboten Pak Bu? Adalah sering kawan-kawan saya yang suka nyumbang ormas lain niku cerita. Minta sumbangan terus Mas Mukti ini ndak pernah ada laporannya. Nek ditagih laporan niku jawaban apa? Wis nyumbang kok njaluk laporan. Kalau di Muhammadiyah semua dilaporkan, sehingga Bapak Ibu nek tindak Yogyo ke kantor PP Muhammadiyah yang pertama yang di Jalan Ahmad Dahlan itu, kan kantor kita di Jogja itu ada dua. Kantor pertama di Ahmad Dahlan, kantor baru di Cikditiro. Ada yang tanya, Mas Mukti nanti punya kantor enggak di ibu kota Nusantara? Mengko dhisik. Kita belum berpikir untuk di ibu kota Nusantara, itu belum berpikir. Ada kantor PP yang di Jakarta. Nek jenengan tindak kantor PP Jogja niku, mengko teng temboke niku enten plakat yang isinya biaya pembangunan gedung ini berapa gulden. Jadi masih pakai gulden Pak niku, pakai uang Belanda. Ditempel teng tembok menunjukkan bagaimana transparansi di Muhammadiyah. Itu tidak ria, itu transparansi, akuntabilitas. Kalau toh ria itu riaul hasanah. Tahatus bin nikmah. Sehingga orang itu percaya nyumbang ke Muhammadiyah. Tapi yang kedua kepercayaannya apa? Tidak sekedar itu, tidak dihapusi, tidak dikorupsi, tapi yang diberikan itu tumbuh dan berkembang. Sehingga sekarang Muhammadiyah itu mohon maaf, kewalahan menerima wakaf. Kami itu kewalahan menerima wakaf. Dan banyak orang yang wakaf ke Muhammadiyah itu mengatakan, kalau saya wakaf ke Bapak X, itu kan nanti dimiliki Bapak X dan keluarganya. Kalau wakaf ke Muhammadiyah, itu dimiliki oleh organisasi dan tetap atas nama kami. Kewalahan Pak. Sehingga kadang-kadang saya itu iri kepada hamba Allah yang bisa wakaf sampai ratusan miliar. Ada yang wakaf itu sak tanahnya, sak bangunannya, sak isi ini diberikan. Saya pernah datang ke Oki, Kabupaten Oki di Sumatera Selatan. Itu ada teman pemuda Muhammadiyah seangkatan saya, waktu saya ketua Jawa Tengah, dia ketua Sumatera Selatan. Itu wakaf tanah 7 hektar.
diperuntukkan untuk Muhammadiyah Boarding School, ada TK Aisyah. Semua dia yang bangun. Terus untuk operasional dia wakafkan 20 hektar kebun sawit yang duitnya untuk operasional pondok dan TK itu. Sawitnya masih punya dia, tapi duit dari penjualan sawit itu untuk operasional itu. Saya iri, Pak. Boleh kan iri kepada Allah seperti ini kan? Boleh kan? Termasuk iri kepada Allah yang berilmu dan mengamalkan ilmunya itu boleh. Saya kemudian mikir, seandainya jika apabila saya itu tidak profesor, mungkin saya bisa seperti dia gitu. Karena dia bisnismen itu, Pak. Tapi juga ada hamba Allah tidak bisnismen, tidak profesor. Ini sering saya ceritakan di daerah Tegal di Jawa Tengah itu. Suatu saat saya datang diundang untuk penandatanganan master plan pembangunan Muhammadiyah Boarding School. Kalau tanda tangan gambar niku, gambar pembangunan MBS niku. Terus diceritakan panitia bahwa ada tokoh nasional yang nyumbang 50 juta. 50 juta niku kathah napa gede? Kathah nggih, kathah nek cara kula nggih kathah itu 3 bulan gaji saya itu 50 juta itu. Nggih punjul sithik lah gitu. Nah, terus ada hamba Allah seorang ibu yang menyampaikan, nyuwun tulung Mas panitia sing 50.000 jenengan kondurke teng tokoh nasional iku, pembangunan iki kula rampungke dhewe. Nilainya berapa? 6 miliar. Diselesaikan oleh hamba Allah seorang ibu ini. Jadi pondok Pak sudah jadi, sudah diresmikan. Bahkan terakhir saya diundang ke pondok itu meresmikan penggunaan lift di pondok. Sampai kula niku rada protes. Ha wong lift wae kok yang ngundang Sekom PP meresmikan itu loh, saya bilang gitu. Tapi jawabannya apa? Mas Mukti perhatikan seluruh Indonesia, ada enggak pondok Muhammadiyah yang pakai lift? Pondok teng Malang ngagem lift napa mboten? Enggak, munggah tangga tikluk-tikluk to nggih. Jadi alasan dia niku kenapa minta Sekum PP itu karena satu-satunya pondok yang punya lift. Wah, itu pondoknya niku arsitekturnya menarik, dibuat bentuk lingkaran, tengahnya niku terbuka seperti kastel-kastel yang di Inggris itu. Dan di atas niku dicor, tidak digenteng, dicor sehingga dari lantai 5 itu bisa melihat kota Kabupaten Tegal dari pondok itu. Hamba Allah seorang ibu menyelesaikan dengan 6 miliar. Beberapa saat setelah pondok itu selesai diresmikan, beliau wafat. Yang takziah itu ribuan orang padahal bukan tokoh, yang mikul itu kokam. Begitulah Allah memuliakan hambanya yang bersedekah. Tampilannya sederhana, orang getei, tapi amalnya luar biasa. Insya Allah sekarang beliau sudah di surga. Nah, sing meh ngerampoke 450 niku sinten? Jenengan badhe teng pintu surga napa mlebet? Teng pundi Pak Bu? Nah, karena itu setelah acara ini mudah-mudahan ada yang menyusul hamba Allah yang saya ceritakan itu. Niku teng Mualimin pun tindak kantor Mualimin ingkang enggal nggih, Pondok Mualimin Muhammadiyah yang baru. Itu kan ada masjid juga. Itu diselesaikan seorang hamba Allah di atas 50 miliar. Mulainya sederhana saja, hamba Allah datang melihat gambar master plan Mualimin, terus lihat masjid itu gandeng sama rumah dinas direktur. Beliau mengatakan janganlah masa masjid kok nempel rumah dinas direktur. Kalau diizinkan saya akan bangun masjid itu dan saya selesaikan sendiri. Betul, diselesaikan sendiri oleh hamba Allah itu. Beliau juga yang ketika warga Muhammadiyah di Sydney, Australia membeli tanah untuk dibangun surau, beliau yang nyumbang 3 miliar untuk pembelian surau di Sydney, Australia. Saya barusan dari sana, dari Australia. Inilah kedermawanan di Muhammadiyah, inilah sistem organisasi di Muhammadiyah.
Karena itu nek nyumbang teng Muhammadiyah niku mboten usah ndelik-ndelik. Karena pernah saya dikomplain panitia di sebuah acara penghimpunan dana. Itu ada hamba Allah yang begini. Dari hamba Allah, insya Allah nyumbang di jalan Allah, alamat di bumi Allah. Niku panitiane lek golek ten pundi? Ya aku saking pengene didelikno niku. Nah nek teng Muhammadiyah mboten usah kados ngoten niku, sebut saja namanya itu Mas Joko. Terus Joko nggih. Mas Joko, kemudian alamatnya di sini nyumbang segini. Dan itu yang membuat kita tuh banyak berbuat. Dan itu yang diperintahkan Al-Qur'an, maka banyak kisah perjuangan Nabi itu yang mendukung siapa? Sahabatnya kan. Waktu perang Badar itu siapa yang nyokong sumbangan? Utsman bin Affan itu kan duitnya sak kotak hasil dagang duwehke kabeh untuk perjuangan. Dan inilah Bapak Ibu sekalian hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang bertakwa. Karena itu sekarang setelah kita berhalal bihalal, kita kemudian meningkatkan amal-amal itu. Meningkatkan amalan-amalan takwa yang menjadi bagian dari Ramadan sampai Ramadan yang akan datang. Saya harus berhenti sampai di sini karena bapak-bapak ibu salat sudah sangat tersiksa. Meh bejujung ana ngarep ana wong, ora bejujung asam urate yo. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan Kepanjen ini menjadi cabang Muhammadiyah yang bisa melanjutkan perjuangan Ki Haji Ahmad Dahlan dan menjadi cabang Muhammadiyah. Tadi katanya ibu kota Muhammadiyah Kabupaten itu Kepanjen. Nah, mudah-mudahan itu juga ada amal usaha Muhammadiyah dan juga mungkin katanya pengen punya kantor PDM Muhammadiyah yang hebat di Kepanjen ini. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah kantor PDM mau berapa lantai Pak kantor PDM-nya? 5. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selesai dalam waktu 5 bulan ya Pak nggih. Alhamdulillah. Insyaallah nggih. Nggih. Nanti kalau sudah selesai kantor PDM niku 5 lantai, saya akan cerita ke seluruh dunia bahwa Muhammadiyah Kepanjen punya kantor PDM 5 lantai. Luasnya berapa, Pak? Nah, nek 5 lantai kali aku niku kok tunggale gitu. Nah, niku nek 5 lantai kali 3 niku kantor PDM apa kurungan manuk niku. Tapi insya Allah semua niat kita, niat baik yang kita ikrarkan untuk memperjuangkan agama Allah, Allah juga akan menolong kita. Napa dalile Pak? Intang surullah yang surkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu tuh menolong, mempermudah jalan untuk meninggikan kalimat Allah, maka Allah juga akan menolong kamu dan mengokohkan keyakinan dan martabat kamu sekalian. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Saya tutup dengan pantun burung pipit, burung nuri, itulah nama-nama burung. Mohon pamit undur diri, lain kali kita sambung. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.